Yang kami hormati juga Ibunda Ustazah Hajah Nur Aini selaku Ketua PRK MUI DKI Jakarta. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Idham Syatibi. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Hikmat Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Nafi Syatibi, para ibu guru, para ustazah, ketua-ketua majelis ta'lim di bawah pimpinan Ibunda Ustazah Hajah Salma Syatibi. Udah segini doang catatannya ya, beneran tuh, gak ada lagi. Jadi kalau ada yang bilang kok aku nggak disebut, emang nggak ada di sini namanya ya. Saya emang dari panitia segini doang. Mohon maaf kalau ada yang nggak tersebut ya, karena bocorannya cuma segini. Masa saya nyatet yang saya nggak kenal ya? Ya, dimaafin ya. Ngomong-ngomong, ibu dari jam berapa ini duduk di sini? Udah pada sarapan belum? Agak ngomong jawabnya. Ibu mah walaupun belum sarapan, kan di depan ibu ada kotak itu. Kenapa nggak dibuka itu? Kalau orang rumah nanti. Itu hebatnya ibu-ibu, saya salut kiai ibu-ibu. Walaupun pergi ngaji kemana-mana yang diingat orang rumah. Makanya ibu-ibu ngaji tasnya gede-gede. Saya tahu itu buat apaan tas gede-gede. Ada pisang masuk pisang, ada jeruk masuk deh, ada kue apem masuk kue apem. Bungkusnya pakai apa? Pakai sabun tangan. Di sana orang kampung saya, di sini mah enggak. Ya Allah, saya bersyukur siang ini saya ditakdirkan Allah berkumpul bersama para orang-orang saleh, pada guru-guru yang mulia di Yayasan Al-Hikmat ini. Saya merasa terhormat dapat bersilaturahmi ke keluarga besar almarhum Allah yarham Kiai Haji Syatibi dan Allah yarhamha Ibu Hajah Masyukah binti Haji Abdul Halim. Bicara tentang haul, katanya nih bocorannya nih acara borongan ya Bu. Pertama Isra Mi'raj, yang kedua haul, yang ketiga 7 bulan. Benar ya? Ada 7 bulan tadi. Berarti ada rujaknya Bu. Oh, di sini beda adatnya. Kalau di tempat saya kalau 7 bulan ada rujak. Ada? Nggak ada? Oh, beda berarti adatnya. Ya biasa begitu ya, kalau di tempat saya itu kalau 7 bulan ada rujak. Pedes tuh rujaknya. Jadi ngomongin rujak ya. Saya dari tadi putar otak dari Isra Mi'raj ke haul masuk 7 bulan. Ngomongnya bagaimana nih? Saya ngomongin bisa-bisa ya. Isra Mi'raj 5 menit, haul 5 menit, 7 bulan 5 menit. Insya Allah 15 menit kelar. Setuju? Iya, saya kasihan ibu-ibu udah dari pagi duduk. Ya. Bicara tentang Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, peristiwa luar biasa yang otak kita kekecilan buat mencerna peristiwa tersebut.
Saat ini sudah ditemukan pesawat supersonik, tapi ternyata pada kenyataannya belum bisa menandingi kecepatan buruk yang dikendarai oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Di dalam riwayat, Nabi sedang tidur di bangunan. Dibangunin. Ya dibangun, cuman salah artiin aja. Kayaknya mesti ribet awet bu ya. Rasulullah lagi tidur dibangunin sama malaikat Jibril. Berarti asumsi kita peristiwa Isra Mi'raj itu tidak semalam penuh, karena Nabi sempat tidur. Kira-kira perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha kira-kira cuma sepertiga malam, karena sebelum subuh Nabi udah balik lagi ke Mekah. Kira-kira begitu dari banyak keterangan yang saya baca. Artinya secara logika tidak mungkin ini bisa terjadi pada saat itu. Jangankan pada saat itu, pada saat ini juga belum bisa terjadi. Apa yang Allah inginkan dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak ada lain kecuali linuriyahu min ayatina. Allah cuma mau ngasih tahu ini loh tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Kalian itu hambaku yang lemah, tidak punya kekuatan apapun. Akulah yang maha kuasa, akulah yang mampu berbuat apapun yang aku kehendaki terhadap hambaku. Itu Isra Mi'raj. Udah bu, kelar. Sekarang haul. Udah lempar aja. Emang hikmahnya apa Isra Mi'raj? Selain sholat, ibu sholat udah pada apa? Emang mau saya praktekin caranya sholat? Saya yakin ibu dari kecil udah belajar sholat. Saking seringnya belajar sholat sampai hafal. Ya bu ya. Ini kalau saya bikin kuis di sini, saya yakin bisa jawab semua. Subuh berapa rakaat bu? 4. Subuh 2. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, bisa semua kan? Udah pada hafal. Belum lagi saya kasih kuis bacaan sholat, saya yakin pada hafal semua. Surat apa yang paling sering ibu baca dalam sholat? Cilincing Tanjung Priok, kuliah kulhu. Sudah hafal. Model-model muka kuliah kulhu. Terawih lama dikit juga ditandain imamnya. Mau dia lama no imamnya dengan terawih. Kalau dia udah nggak datang, mau pindah masjid. Kan begitu gitu. Ya bro. Kalau sholat gak usah diomongin di Isra Mi'raj udah pada khatam. Yang perlu kita introspeksi, sholat itu hakikatnya apa? Kita menghadap Allah, kita berbicara kepada Allah. Ini yang kadang kita lupa. Saya malah pengen ingetin itu aja. Saya nggak bicara orang lain, enggak. Saya nggak bicara orang lain. Saya kiai bicara diri saya aja. Saya urusan sholat itu jebol terus. Kenapa? Karena urusan itu belum kelar. Saya nggak merasa Allah hadir dalam sholat saya. Saya nggak bicara orang lain, saya bicara saya. Saya yang hari ini dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil ajengan, dipanggil buya. Tapi di dalam diri saya masih nangis bu. Kenapa? Asal giliran sholat saya jauh dari yang namanya khusyuk. Nih contoh, saya ngomongin saya nih ya, yang lain jangan tersinggung. Kemarin nih saya lagi sholat asar, kebetulan gak keburu ke masjid, saya sholat di kamar depan. Udah jam 4 sore, sholat asar 4 rakaat ya bu.
usolli fardhal asri 4 rakaat. Allahu Akbar. Baru 2 rakaat ada tamu. Ini saya nih. Lagi cerita saya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Yang bukain bontot nih, Naila namanya. Pak RT, ada apa? Abi ada lagi sholat. Ya udah kirim salam aja sama Abi. Ntar habis maghrib ke rumah Pak RT ada kedurian. Kebetulan mau motong rambut cucunya. Datang ya Abi, ya udah tersampai. Si Naila emang lagi nonton anime kesukaan dia. Ibu tahu anime? Dia lupa saking husuknya nonton anime. Kelewat maghrib, kelewat isya, habis isya baru ingat nanya ke miminya, Mi Abi mana? Udah tahu. Kenapa? Ya Allah, aku lupa ngasih tahu Abi. Pak RT undang habis maghrib, ada kendirian motong rambut anaknya. Cari kamar depan nggak ada, kamar atas nggak ada, sendalnya nggak ada. Saya pulang habis isya bawa berkat ya. Orang rumah kaget. Bi, dari mana kau bawa berkat? Naila pada kaget. Bi, maafin aku lupa Pak RT tadi undang. Udah tenang aja. Emang Abi dari mana? Dari rumah Pak RT. Lo kok dia tahu tadi lagi sholat asar gue denger. Ini ngomongin saya. Lagi sholat asar saya denger. Ngomongin saya mau ngomongin ibu-ibu, para guru baru saja saya yakin. Ya terus saya ibadat saya nih yang dipanggil kiai masih begitu sholatnya. Susah tuh nyari khusus sholat mah, apalagi kita tinggal di Jakarta. Lingkungan pada penduduk, kita mau khusyuk banget sholat. Hordeng kita tutup, lampu kita matiin. Usolli fardhos zuhri, Allahu Akbar. Tek 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 bukan bakso lewat. Di hati rendeng, nih Harry apa Selamat nih? Kalau Harry, dia nyediain tetelan. Kalau Selamat nggak pakai tetelan, tuh cuma bakso ulangnya cakep dia. Itu di hati rendeng. Saya udah ya, udah Islam kelar udah. Tinggal kita cari kekhusyuan. Kata di antara kata Allah dalam Al-Quran, orang beriman yang beruntung adalah yang khusyuk sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita jadi orang beriman udah beruntung. Mau nambahin lagi keberuntungan, hadirkan kekhusyuan dalam sholat kita. Itu hikmah Isra Mi'raj. Ya, yang kedua haul. Bu, masih kuat? Masih. Kata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Ittikar wal Iktibar, siapapun manusianya, suka tidak suka, senang tidak senang, mau mukmin mau kafir, siapapun orangnya, dia pasti akan mengalami 5 tahapan kehidupan. Berapa? 5. Ingat aja dada 5 tahapan kehidupan. Itu paling tidak yang saya baca dalam kitab Sabilul Ittikar wal Iktibar. Kalau ibu para guru punya kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, itu kan tengahnya tuh, di habisnya pinggirannya tuh, nah itu Sabilul Ittikar wal Iktibar, pinggirannya. Ntar kalau mau mutolaah silakan. Kata beliau 5 tahapan kehidupan manusia. Tahapan pertama ketika namanya dituliskan di Lauhil Mahfuz sampai ruhnya ditiupkan ke rahim ibunya. Semua tuh tahapan pertama manusia mengalami itu. Kita ibu sebenarnya udah ditulis nama kita di Lauhil Mahfuz. Nur Ali, bapaknya Kasbul Anwar, bapaknya Ja'ani, bapaknya Asif, bapaknya Usman, bapaknya Arbah, bapaknya Muhammad, bapaknya Abdul Rahim, terus. Jadi kakek saya itu orang Banten kayaknya. Dulu saya dapat riwayat, katanya saya keturunan Raja Palembang. Bener, karena Ki Arbah itu terkenal katanya Raja Palembang. Saya bingung, saya kan orang Betawi, kenapa jadi kempe-empe?
Sedangkan yang saya tahu orang Betawi semua yang asli rata-rata aslinya Banten. Pasti orang Betawi asli pasti keturunan Banten. Akhirnya saya punya guru, dia ahli silsilah, dia bacain Nur Ali bin Kasbul Anwar bin Ja'ani bin Asyik bin Usman bin Arbah. Nah, Ki Arbah ini adalah raden dari daerah Banten, saya lupa nama daerahnya apa. Dialah orang pertama kali yang membuka pemukiman Banten di Palembang. Jadi orang Banten asalnya, cuma bawa kayak semacam transmigrasi ke Palembang dan dapat gelar kehormatan dari Raja Palembang. Dia bukan Raja Palembang, orang Banten yang merantau ke Palembang. Itulah silsilah saya baru dapat, oh ternyata saya emang orang Banten. Jadi nyambung tuh. Pokoknya kalau Betawi asli pasti Banten, kalau yang nggak Banten nggak asli. Ya Bu ya Bu, tuh ditulis nama kita nih, Nur Ali, istrinya siapa, anaknya siapa, kerjanya di mana, rezekinya bagaimana, rumahnya di mana, matinya di mana. Udah ada tuh tulisan kita, cuman kita kagak tahu, misterius. Sampai ditiupkan ruh itu alam pertama, tahap pertama manusia. Kita semua udah lewat ya Bu ya, udah lewat semua kan. Numpang tanya ada yang masih di rahim, udah keluar semua kan. Ada Ustaz yang lagi hamil, dia lagi di rahim anak saya, iya itu anak ibu, kalau ibu mau udah keluar dari rahim ya. Oke, tahapan kedua ketika manusia keluar dari perut ibunya sampai dia diwafatkan nanti, ketika ajal menjemput, itu tahapan kedua. Manusia lahir, semua orang pada ketawa, dia nangis, dimulailah tahapan kedua sampai nanti dia itu meninggal dunia, dijemput malaikat Israel, tahapan kedua. Nah, kita dari sini nih sekarang ya Bu ya. Kita dari mana? Tahapan kedua. Tadi ada berapa tahapannya? 5. Berarti masih banyak yang belum Bu. Betul nggak? Baru 2, kurang 3 lagi Bu. Jangan aman-aman aja. Betul? Ya. Nah, disinilah yang dipanggil kehidupan dunia, bermacam serba-serbi. Lika-liku kehidupan dunia ada nih sekarang. Kita yang lahir, Masya Allah, ntar mati, umur berapa mati gak ada yang tahu. Bu, tadi kata guru kita enakan mati husnul, tapi gak ada yang amin. Tadi pasti doain mati pas habis ngaji mah. Ya, ntar dulu katanya kiai duluan, enak aja kiai duluan. Ya. Bu, berapa umur kita Bu? Nggak ada yang tahu, cuma bocorannya ada. Tuh ada bocorannya. Namanya umur ghalib. Umumnya manusia itu umurnya sebagaimana umur nabinya. Nih rumusannya, rumusan umur manusia. Umur manusia sebagaimana umur nabinya. Umat Nabi Adam umurnya panjang-panjang, ribuan tahun, ratusan tahun, wajar. Kenapa? Nabi Adam berapa umurnya? Ribuan tahun. Nabi Nuh ratusan tahun, umatnya juga begitu. Lah kita sekarang umat Nabi siapa kita? Nabi Muhammad, Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun. Maka rumusannya umur kita tidak jauh dari umur Nabi kita. Berapa? Berapa? 63. Numpang tanya, saat ini ada yang udah 62? Ada? Ada? Pakai udah bonus pakai. Ada nggak yang 62? Kayaknya muda-muda semua nih ya. Ada nggak yang 62 11 bulan? Kalau kita di hati ngomong ya sebulan lagi besok gue 63 ini. Ada 62 11 bulan. Siap-siap mak. Sebulan lagi mau ngapain?
Udah main aja di masjid, di majelis taklim, yang kemana-mana. Capek sholat zikir, capek zikir baca Quran, capek-capek baca Quran, sholat lagi, udah sebulan lagi. Kata perempuan apa itu nggak keluar-keluar, sebulan lagi udah diam aja. Kalau ukurannya Nabi 63, Kiai tetangga saya 86 masih hidup, masih segar, itu namanya bonus. Saya baca dalam satu kitab, katanya orang yang udah bonus lebih dari umur Nabi, katanya yang dicatat tuh yang baik-baik aja. Andai kata dia berbuat kurang baik, nggak dicatat sama malaikat, ribet-ribetin. Aki-aki umur 80 pakai celana pendek nongkrong di warung kopi, godain cewek begitu, kagak bunyi, ngempos. Kata cewek, apaan sih, gue ngeri banget, angin doang. Itu yang begitu malaikat dicuekin, ya aki mau ngapain ki, ntar juga mati ketiup angin. Ya bro, ya. Makanya sekarang umur udah tahu bocorannya 63. Ya Allah, pantesan 60 umur, kaki udah mulai pegel, pinggang udah mulai sakit, sholat udah gak enak diajak diri, maunya duduk aja. Betul-betul gak? Tanda-tanda. Rambut udah mulai rontok, yang tadinya hitam putih semua sekarang. Salah nyemir apa itu? Itu tanda-tanda. Kita kadang-kadang kurang peka. Kita memperingati haul almarhum guru Kiai Haji Satibi hari ini juga sebenarnya tanda-tanda kita diingetin kematian. Kelihatannya aja enak ngomong depan saya, ketawa ke TV, sebenarnya kita lagi ingat kematian, ini kita lagi haul, Bu. Bisa jadi tahun besok kita yang dihaulin. Siapa yang tahu? Kan haul setahun sekali kan ya. Hari ini kita haul Kiai Haji Satibi, tahun besok kita yang dihauli sama anak kita. Kenapa? Mati? Gak ada yang tahu. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati itu datangnya mendadak. Apa Bu? Mendadak mah biasa, mendadak. Itu udah rajanya mendadak. Berapa banyak? Kita kan orang bermasyarakat semua. Kemarin masih ngobrol sama kita, sorenya mati. Betul nggak? Pernah nggak begitu? Pagi masih ngopi, masih bercanda, masih ngobrol, enak banget. Sorenya habis nggak ada. Banyak nggak begitu? Kalau saya mah nggak heran yang begini. Yang saya heran, paginya nggak ada, sorenya ngopi sama saya. Nah, saya takut tuh yang begitu. Pagi udah dikuburin, sore pakai kongko datang ngopi sama saya. Dia ngopi, lah lu kan dikuburin tadi. Takut mama diam datang. Ya Bu. Satu hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah kematian. Kalau udah mati Bu, ya Allah, mau gelar kita serentetan Bu, Profesor Doktor Kiai Haji, MPD, MA, BPM, BPD, Mayasaring Bakti, Transjakarta, saking banyaknya gelar kita. Ntar pas mati gak disebut, jangankan gelar, nama kita aja gak disebut. Coba perhatikan, ini kita kan orang bermasyarakat semua. Kalau ada yang mati di kampung kita, disebut gak namanya? Almarhum udah sampai, jenazahnya masih di rumah sakit apa udah di rumah? Jenazahnya, padahal kan dia punya nama. Nur Ali udah datang dari rumah sakit. Nur Ali mana? Yang mati. Udah mati dia. Ya jenazahnya atau jenazah. Dan disebut lagi. Nama kita aja udah hilang. Gak ada orang nyebut nama lagi udah. Bu, bener nggak omongan saya? Ibu mau ustazah, hajah, profesor, doktor, kagak disebut. Bahkan anak kita yang paling kolot sama kita nih pas kita mati, nah, ibu kamu tak disemayamkan di kamar kamu aja ya, dibungkus di situ aja kan Pak, di luar aja, di ruang tamu. Itu anak yang paling kolot, tiap malam tidur sama kita. Kalau nggak sama kita nggak bisa tidur segitunya.
Kenapa? Karena udah mati. Orang kalau udah mati udah gak ada harganya. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Biar gak ngantuk, jadi pesan dari kiai seru yang jangan ngantuk. Ini dia yang gue demen, emang bisa seru bahwa ilmu mah gak punya saya, Bu, beneran. Ini mah jadi kiai, jadi ustad mah kelancopan, tau kelancopan. Orang Betawi mah ngerti kelancopan. Jadi ada orang mengundang kiai, kita ceramah ya. Mana kiai itu lagi makan di warung tuh begitu. Kiai beneran lagi pakai training, pakai kaos, habis olahraga. Lah saya kan emang nggak pernah olahraga, sarungan dulu pakai koko. Begitu masuk ke warung dilihat saya sarungan, lah ini kali kiainya nih. Cium tangan bolak-balik, ada apa ya? Mengundang kiai, oh boleh siap. Undangan apa? Ceramah. Ya timbang ceramah mah. Saya nggak sombong, urusan ngomong dari umur 2 tahun saya udah bisa ngomong. Tanya orang rumah kalau nggak percaya. Anak Betawi suruh ngomong nggak pernah mundur. Umur 2 tahun udah bisa ngomong lah. Cuma ngomong doang apa susahnya? Lagi nggak sombong, Kiai, mohon maaf itu penceramah top. Siapa sebut? Kiai Zainuddin MZ, UJ. Itu kecilnya di rumah. Di rumah dia. Di rumah dia sebelum kelar ngomongnya. Di rumah dia masing-masing. Udah ya? Udah paham? Udah. Iya, ini nih yang kita lagi persiapkan ntar mati bagaimana. Kalau orang soleh innalladzina qalu rabbuna Allah, dia udah bilang Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, di situ pakai summa. Kenapa Allah nggak pakai wastaqamu, pakai summastaqamu? Artinya pakai summa itu kata orang ahli nahwu ada proses yang ditempuh. Orang bisa istiqomah itu nggak ujuk-ujuk. Beliau nih Ustazah Haja Salma, belajarnya lama di Mesir. Saya tahu. Iya, di Mesir kan ada piramida. Itu masih sepupu sama cincin piramida. Beneran. Ya Allah, di Mesir tuh ada kuburan orang-orang soleh, ada kuburan Imam Syafi'i. Banyak keberkahan, banyak ulama-ulama top. Iya. Nah, maka dari itu proses itu perlu. Nanti orang yang udah istiqomah pada saat meninggal didatangi malaikat. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, seperti beliau Allah yarham ya Haji TV. Saya yakin orang soleh, orang baik, orang alim pada saat meninggal malaikat datang, nggak usah takut Kiai TV, nggak usah bingung, no lihat no surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum, lihat nomor. Makanya orang baik meninggalnya mesem. Coba ibu berarti, ibu kalau nyelawat, ibu kan tukang nyelawat nih ya, tetangga nyelawat dan pakai dibuka lagi mukanya tuh. Kan ada orang yang meninggalnya cakep kayak orang mesem gitu. Betul nggak? Kayak senyum. Itu tanda orang soleh, orang baik. Kenapa? Ya begitu modelnya. Dia begitu senyum, pasti cabut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum. Dia lihat ke tempatnya. Ya Allah, surga. Lagi sedang lihat tempatnya surga, dia cabut, senyum. Tapi berapa banyak orang meninggal yang gelem.
melontot, serem mukanya. Kenapa? Ya sama kebalikannya. Begitu akhir hayatnya diunjukin lo tempat tuh di neraka, kaget dia, lagi dikaget tarik malaikat tuh melontot matanya. Begitu itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut apa artinya, Bu? Mabok kematian. Sakarat itu dari sakara. Sakara itu artinya mabok. Sukaro itu orang mabok. Makanya dulu di musik gambus Umi Kusum di kampung-kampung kita kalau request nyanyiin dong lagu Sukaro. Itu lagu orang mabok. Mabok cinta. Padahal judulnya bukan Sukaro, judulnya Aklal, panjang angan-angan. Cuma kita suka minta tuh. Hal ra'al hubbu sukaro, kata sukaro, mislana. Pada nyambung gak sih? Kusum lagunya mendunia, mengandung hikmah-hikmah percintaan, cinta kepada sesama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sampai diadopsi itu lagunya oleh tim Marawis kampung ketika sedang asyraqal mahalul qiyam. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban hal ra'al hubbu sukara tetetet sukara. Emang begitu? Coba musik lagunya dengerin. Saya mah merhatiin lah, kok ini marhaban lagunya akrab kayaknya mas saya ini. Wah, lagu Kusum dimodif. Bener, Bu. Ya Allah. Makanya kematian itu kita kudu persiapkan dalam rangka hikmah haul hari ini. Kalau beliau berdua orang baik, orang soleh, insya Allah sekarang tempatnya enak. Lah kan kita nih yang belum tentu. Mudah-mudahan saya nih, aduh kayaknya bingung nih. Saya minta husnul khotimah aja dah. Artinya meninggal bersama husnul khotimah. Di samping saya ada husnul. Orang mana tuh husnul khotimah? Saya tatkala merayu istri saya dulu, saya cuma ngomong gini, Bi, apa yang Abi mau dari Mimi cuma satu. Aku ingin hidup bahagia bersama dan bersamamu, dan aku ingin berhusnul khotimah di pangkuanmu. Itu seorang Habib di kampung saya itu anak-anaknya semua jadi ulama besar, pesantrennya ribuan orang. Namanya Allahyarham Habib Abdullah Al-Kaf. Itu diantara anaknya ada Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf yang suka di TV One. Semua anak-anaknya jadi ulama besar, santrinya ribuan. Habib Abdullah pada saat itu dipuji oleh beberapa habaib. Saya termasuk mendengar, Masya Allah antum anak-anak sudah jadi semua, enak hidup dia dengan wajah yang suram itu. Lah, tidak, saya belum merasa aman hidup saya walaupun anak sudah jadi ulama semua, kalau saya belum mendapati husnul khatimah. Makanya pas kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Pekerjaan itu bagaimana akhirnya, Bu. Berapa banyak orang yang dulunya tukang maksiat, berajajulan, bajingan tengik, matinya cakep banget lagi sujud. Berapa banyak orang baik, ya Allah kayaknya baik banget, matinya di atas perut. Tahu perut siapa? Gak ada yang tahu. Udah kematian kelar. Tahap ketiga kata Imam Al-Haddad, setelah manusia mati, kemudian manusia masuk ke alam barzakh sampai dia dibangkitkan dari kuburnya. Ini yang kita makan alam barzakh, alam penantian alias tahapan ketiga. Nah, almarhumah beliau berdua sekarang ada di sini, ada di tahap ketiga. Dia udah lewat, kita belum sampai ke sini. Beliau ada di tahapan ketiga, mulai dicabut oleh malaikat Israel,
sampai nanti dibangkitkan kembali dalam kubur. Tahap keempat, setelah manusia dibangkit dalam kubur, digiring ke yaumul mizan, ditimbang nanti mana timbangan yang lebih baik, yang lebih berat, kebaikan atau keburukan. Tahapan keempat, manusia sibuk semua, dan manusia paling sibuk saat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah paling sibuk karena dia khawatir ada satu manusia dari umatnya yang bakal masuk neraka, dia nggak ridho. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Bu, ibu kalau ditanya orang bagaimana bu jadi umat Nabi Muhammad, biasa-biasa aja Pak Ustaz. Ya jangan begitu jawabnya. Kaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, dalam kitab Al-Majalis Saniyah jelaskan bagaimana seorang Nabi Allah Musa ngiri kepada kita umat Nabi Muhammad, ngiri. Orang sekelas Nabi Allah Musa udah Nabi ongkoh, orang sini ngerti ongkoh kan? Nabi ongkoh, Rasul ongkoh, Ulul Azmi ongkoh, termasuk yang punya gelar Kalimullah, Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah. Tapi tatkala dia melihat keadaan umat akhir zaman yang namanya umat Nabi Muhammad, beliau bermunajat, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan aku Musa jadi salah seorang umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta kepada Allah dijadikan menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad kayak kita. Berarti kita diiriin Nabi Musa. Kenapa diiriin pun? Karena kita ini kalau dalam struktur organisasi perusahaan, kita yang dinamakan direktur utama. Bu, ibu tahu perusahaan PT tahu? SMP tahu SMP? Itu ada jenjang. Paling tinggi direktur utama, di bawahnya wakil direktur, direktur pemasaran, direktur keuangan, di bawahnya manajer, ada manajer supervisor, terus ke bawah staf biasa, terakhir paling rendah OB, office boy, kerjanya paling lama, paling capek, gajinya paling kecil. Orang belum datang dia udah datang jam 5 pagi. Ntar orang mulai masuk kantor dia repot, beli kopi, beli ini, fotokopi, beli makan, sampai bubar setengah 5 dia nggak boleh pulang. Beresin kantor lagi sampai jam 7. Kerjanya paling banyak, paling lama, gaji paling kecil. OB. Lah kita dibandingkan umat-umat sebelum kita seperti direktur utama dalam sebuah perusahaan. Mana analoginya? Direktur ibu tahu, datang paling telat, pulang paling cepat, kerjaan paling enteng, cuma tanda tangan doang, gaji paling gede. Gak ada yang lebih gede dari direktur gaji. Datang jam 11, setengah 12 udah mau makan siang. Begitu dia datang semua bangun, mas siang pak, mas siang pak direktur, selamat siang, semua dari satpam. Dia masuk ke ruangannya, udah ada teh, kopi, susu, kagak diminum macan itu. Datang sekretaris yang cakep, tantangan, udah ada lagi, nggak ada. Dia jalan lagi, dia pulang, segitu doang kerjaannya, pulang, gajinya paling gede. Nah ini umat Nabi Muhammad nih, kita nih ada di direktur, umur paling tua 63 tahun, kerjaan paling ringan, masuk surga paling duluan. Kok bisa? Harusnya kita belakangan masuk surga. Lu umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh ratusan tahun, otomatis ibadahnya lebih banyak dari kita. Tapi kenapa kita lebih dulu masuk? Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khaira ummah. Di dalam banyak hadis kita masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain masuk. Banyak keterangannya. Kenapa? Salah satunya adanya bulan suci Ramadan. Nah, masuk nih ke Ramadan nih. Tadi kita Ramadan kita. Ya. Cuma umat Nabi Muhammad yang Allah kasih Ramadan.
Mohon maaf kalau saya salah keterbatasan bacaan saya. Setahu saya umat lain tidak ada Ramadan. Cuma umat Nabi Muhammad, bulan lain kita ngerjain wajib, diganjar wajib. Di bulan Ramadan kita ngerjain sunnah, dapat pahala wajib. Betul nggak? Ngerjain wajib dilipat gandakan berapa puluh kali lipat. Bahkan ada namanya Lailatul Qadar di 10 akhir. Apa katanya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa lama, Bu? 83 tahun 4 bulan. Udah mau sejam saya ngomong gak terasa. Ya, yuk kita ngitung yuk, hitung. Ibu bawa kalkulator nggak? HP, pegang HP. Bu, tadi kan kita ngomongin umat Nabi Muhammad umurnya berapa? Masih ingat nggak? 63. Oke lah, sekarang kita ukur rata 60 aja. 60. Nggak usah 63, 60. 60 tahun dikurang umur akil balik kita 15 tahun. Rata-rata kan 15 tahun. Kan kalau sebelum akil balik belum direkam amal ibadah kita, belum ditulis ya. Benar ya? Udah akil baru kita puasa dapat pahala, sebelumnya mah latihan aja nggak dapat apa-apa. Berarti 60 kurang 15, 3 berapa? 45 tahun. Kadang kan 25 tahun kita main-main dah ibadah. Ntar sholat, ntar puasa, ntar kagak, ntar melawan laki, ntar ngamuk laki, laki kita tonjok, laki kita injak. Misalnya 25 tahun dah. 20 tahun kita ibadah, bener banget, bener 20 tahun dah. Gak usah banyak-banyak. Dari usia 60 tahun cuma 20 tahun kita ibadah benar. Kalau 20 tahun kita ibadah benar, artinya 20 kali kita mendapati Ramadan. Betul? Kan Ramadan setahun sekali. Kalau 20 tahun berarti 20 kali Ramadan. Artinya 20 kali Ramadan, 20 kali Lailatul Qadar. Benar nggak? Satu Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan kali 20 berapa itu? 1700 tahun lebih. Pantas dan wajar kalau kita masuk surga duluan. 1700 tahun. Nilai ibadah kita di sisi Allah 1700 tahun. Padahal usia kita cuma 60 tahun. Maka Ramadan itu sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah, bentuk bonus Allah kepada kita, khusus umat Nabi Muhammad. Makanya ironis, sangat sayang sekali kalau di akhir Ramadan ada yang nggak kebabakan ampunan Allah, nggak kebagian ampunan Allah. Ironis, sangat disayangkan. Saking, tahu nggak saking Allah umbar ampunan, Allah berikan cuci budak, obral habis-habisan. Makanya dalam riwayat ada ketika Rasulullah mau naik khutbah Idul Fitri, datang Jibril di antara minta doa, diaminkan oleh Rasulullah. Ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah min rahmati. Wahai Muhammad, siapa orang di antara umatmu mendapati Ramadan 30 hari tapi dia nggak dapat ampunan Allah, jauhkan dia dari rahmat Allah selama-lamanya. Kata Nabi, amin. Bayangin Bu, yang doa Jibril yang ngaminin Nabi. Kira-kira doa tokcer apa kagak itu? Saking Nabi aminin, kenapa? Ya masa iya sih bahasanya, masa iya sih ada yang nggak mendapat ampunan? Ramadan begitu luar biasa. Ada yang batuk. Kode Bu, saya ini belajar komunikasi 4 tahun Ustazah. Saya tahu banget tuh kalau ibu udah mulai berubah posisi hidupnya, udah mulai kaki udah sono, jempol pencet-pencet. Saya paham banget tuh. Itu kode kiai ceramahnya kelamaan. Itu jempol kalau bisa ngomong dia ngomong gue salah apaan dipencet-pencet. Padahal keram, saya tahu keram. Ya Bu, saya paham banget ya. Insya Allah kita kelar jam 2 lah. Bu,
Gak kuat ya jam 2 ya. Enggak, saya juga di sini langsung berangkat ke bandara karena saya harus ke Balikpapan. Dari Balikpapan saya bergeser ke Palu. Dari Palu balik lagi ke daerah Lubang Buaya, terakhir di Kalideres. Doain ya Bu ya. Mudah-mudahan ada yang undang. Ya saya lagi ngomong aja kenapa sih? Saya minta doa mudah-mudahan ada yang undang. Jadi belum ada yang undang, belum lagi ngomong aja saya. Lagi ceramah di Balikpapan tuh, siapa yang mau dengerin? Papan di balik rakyat dulu. Saya diterakin sama PP, oke udah gila dong katanya. Papan diceramahin saudara-saudara. Ceramah di Palu. Aduh main di Palu mau pada pecah tuh. Saya ceramah di Palu, dia pulang pada bengep. Kata istri saya, abinya di Palu udah hancur. Di Palu habis tambah remak mukanya. Mahalan ngobatinnya Bu daripada amplopnya. Terakhir ceramah di Kalideres juga saya tolak. Jujur Bu, saya pagi hari belum bisa berenang. Nganyut. Kata sama kayak emang nganyut langsung tenggelam. Waktu kemarin banjir kan semua pada nganyut ya. Kasur nganyut, bahkan mobil nganyut, motor nganyut. Yang nggak nganyut cuma satu. Lu tahu apa? Cowek. Cobek, dia nggak nganyut karena dari batu berat. Maka saya kalau nggak nganyut berarti saya sama cobek. Makanya dengan pedes saya ngomongnya. Terakhir ceramah di Lubang Buaya juga saya kalah. Mohon maaf kepada panitia, bukannya sombong. Saya cari selamat aja Bu. Tahu kan peristiwa PKI dulu kan, Lubang Buaya, ya Allah. Bisa pulang-pulang saya ada tangan, ada kaki. Campur buaya sampai makan jauh. Udah ya. Udah keringetan ini udah capek. Ya, maafin ya Bu. Ini ceramah lagi lapar begini dah. Udah ya, saya mah ikhtiroman aja kepada guru kita Ibu Sandra Palma. Saya mohon pada guru-guru, mudah-mudahan saya dapat keberkahan. Saya juga lagi belajar pondok di Depok sedikit-sedikit. Doain ya Bu ya, biar ada santrinya yang daftar. Biar barokah, biar istiqomah, dan biar sehat panjang umur ya Bu. Ibu besok mau berangkat haji? Mau? Beneran mau? Ajak saya ya. Saya juga pengen berangkat. Ya Bu? 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 Sama depan ibu kompak ya Bu, bajunya kompak, bajunya kompak, jilbabnya kompak. Mudah-mudahan dapat reina semua ya. Saya rasa ini saja sekedar Isra-Mi'raj, haul dan Ramadan ya. Ini 7 bulan belum ya, 7 bulan. Ntar aja deh persiapannya. Ntar anak kedua ada undang lagi. Ya, waktunya mepet udah mau zuhur ini. Iya, biar ibu biar bisa selonjoran di rumah ya. Saya ngomong terlalu panjang juga nggak enak ya. Syawatul kalam, nggak boleh yang berhenti. Tapi mau dimakan itu barunya boleh nyaplok semua. Saya orangnya begitu Bu. Saya mau ceramah ngaji biar pendek masuk semua Bu. Ya Bu, daripada panjang nggak masuk semua. Mendingan pendek masuk semua. Ngaji pada nyengir bahaya sih orang ini. Kemana sih pahamnya? Al-Fatihah.
undangnya ceramah doang ya, nggak apa-apa, dan doa sekalian. Jadi ceramah juga, doa juga. Double apa sih? Pakai diajarin satu sama orang ngerti dia mah, paham, nggak usah diomongin juga. Kita ketemu siapa sih kita ngomongin orang? Ada kuntilanak tadi sini. Jangan ini pakai ini. Bebek mencetan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta taritha al-ardha wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma ya satir al-ahwal la takshif lana hal warzuqna min rizqikal halal warzuqna min rizqikal halal warzuqna min rizqikal halal wa barik lana fil ahli wal mali wal iyal waqfina ma syarra ta'ti bihi al-ayyam wal layal. Allahumma antal alimu bi zunubina faghfirha wa antal alimu bi sarairina fa aslihha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. Sebutkan hajat-hajat kita ya Allah. Antal alimu bi hawaijina faqdiha la tarana haitsu nahaitana wa la tafkirna haitsu amartana. A'izzana bitta'ah wa la tudhillana bil ma'siyah washghilna bika 'amman siwak waqta'anna kulla qati'in yaqta'una 'anka. La ilaha illallah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Allah, terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Guru kita di Majelis Allah yang diberikan oleh Hasanah kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan bisa diaplikasikan di kita keluarga juga bersama. Kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jamaah, ketua majelis taklim dan juga para guru-guru kita semuanya, terutama Indonesia. Kami haturkan terima kasih, semoga bersama kita serta wasilah insyaallah diberikan rahmat dan kemuliaan kita semua. Hadza Allahu wa bihamdihi wa